Hai, kembali lagi di Secari Kertas Matematika. Nah, hari ini kita akan membahas tentang titik dan nilai stasioner untuk turunan fungsi ya. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan nilai stasioner dari fx sama dengan x kuadrat min 6x tambah 5. Oke, sebelum kita melanjutkan contoh soal tadi, sedikit dulu dijelaskan apa itu titik stasioner. Titik stasioner merupakan titik tempat fungsi berhenti naik atau turun untuk sementara, yaitu titik yang bergradien 0. Nah, kalian bisa lihat gambar untuk titik stasioner itu berada di titik puncak atau C, FC. Kita lanjutkan. Pada X sama dengan C, grafik fungsi berhenti naik atau turun untuk sementara dan f aksen X sama dengan 0. Jadi nanti kalau ada fungsi fx, kalian turunkan satu kali, itu sama dengan 0, maka itu disebut titik stasioner. Dan fc-nya disebut nilai stasioner. Oke, jadi sudah bisa membedakan apa itu titik stasioner dan juga nilai stasioner ya. Jadi titik stasioner itu C, FC, nilai stasioner itu FC. Oke, lanjut ke sini. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x tambah 5. Nah, kita ingat tadi kita akan mencari turunan pertama atau f aksen x sama dengan, nah diturunkan terhadap x, turunan dari x kuadrat adalah 2x min turunan dari 6 itu adalah 6, jadi x-nya hilang. Turunan dari 5 adalah 0, jadi f aksen x sama dengan 2x min 6. Untuk nilai stasioner, tadi kalian sudah tahu apa itu titik stasioner, kemudian nilai stasioner. Nilai stasioner diperoleh jika f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, maka f aksen x sama dengan 0. Nah, f aksen x tadi di sini adalah 2x min 6. 2x min 6 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 2. X-nya sama dengan 3. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai X sama dengan 3, kita akan membuat uji titiknya. Kita buat garis bilangan karena di sini X-nya hanya 1 yaitu 3. Maka kita kasih bulatan kosong ya. Nah, kemudian di sini 3. Kita coba menguji titik. Kita uji titik dulu, misalnya di sini ini 3, berarti di sini bisa kita coba angkanya 2 ya. Misalnya dicoba angka 2. Masukkan angka 2 itu kita kan mau mencari nilai f aksen x. Jadi untuk x-nya kurang dari 3 itu nilainya nanti positif atau negatif. Nah, jadi coba masukkan ke 2 kali 2 kurang 6. Jadi masukkannya ke fungsi yang f aksen x ini, tapi ganti x-nya itu sama dengan 2. Nah, 2 kali 2 itu hasilnya 4. 4 kurang 6 itu hasilnya negatif 2. Berarti ini hasilnya adalah negatif ya. Jadi di sini negatif. Nah, gitu. Terus kita coba di sini setelah 3 itu 4. Nah, kita coba masukkan X-nya 4.
dikurang 6 berarti 8 dikurang 6 hasilnya adalah positif 2. Berarti di sini positif ya. Nah, jadi kalian bisa beri kesimpulan untuk X-nya kurang dari 3, maka f aksen X-nya kurang dari 0 ya, teman-teman. Karena di sini negatif. Kemudian untuk X-nya lebih dari 3, tadi kita coba 4, maka f aksen X-nya lebih dari 0. Nah, kemudian ingat lagi untuk fungsi naik dan fungsi turun. Nah, ini saya hanya mengingatkan sedikit. Untuk f aksen X lebih dari 0, maka fungsinya naik. Untuk f aksen X kurang dari 0 turun. Jadi, untuk kurang dari 0 turun, untuk lebih dari 0 naik. Nah, kita buat kesimpulan pada soal tadi. Nah, untuk soal ini tadi, kalau f aksen X yang kurang dari 0, berarti fungsinya turun. Kalau f aksen X-nya lebih dari 0, berarti naik. Nah, ini untuk fungsi turun dan fungsi naik. Kemudian kan kita mau mencari titik, mencari nilai stasioner. Nah, sekali lagi diulangi, untuk nilai stasioner itu adalah FC-nya. Nah, jadi ketika dimasukkan nilai C-nya akan didapat nilai stasioner. Jadi coba kita masukkan ke soal tadi ya. Nah, jadi kan kita sudah dapat tadi nilai X-nya sama dengan 3. Jadi kita cari FC-nya atau F3 sama dengan kemana kita masukkan ke fungsi yang paling awal. Jadi fungsi atau soalnya yang ini kita ganti nilai X-nya itu sama dengan 3. Jadi X kuadrat min 6X tambah 5. Oke. F3 berarti 3 pangkat 2 6 dikali 3 ditambah 5 sama dengan 3 pangkat 2 hasilnya 9 dikurang 6 kali 3 18 ditambah 5. 9 kurang 18 tambah 5 hasilnya adalah negatif 4. Nah, jadi ini adalah nilai stasionernya adalah negatif 4. Kemudian dari soal ini kita juga bisa menentukan nilai baliknya apakah minimum atau maksimum. Oke, simak baik-baik ya. Nah, ini adalah nilai balik maksimum atau nilai balik minimum. Nah, atau nilai belok. Yang pertama, jika f aksen X lebih dari 0 dan f aksen X-nya kurang dari 0, maka FC merupakan titik balik maksimum. Dan FC adalah nilai balik maksimum. Jadi kalian lihat selangnya untuk f aksen X lebih dari 0 itu dari X lebih dari sama dengan A kurang dari C. Nah, ini kemudian yang f aksen X-nya kurang dari 0 dan f aksen X-nya lebih dari 0 merupakan nilai balik minimum. Nah, dari sini kita dapat menentukan soal kita tadi. Kita dapat menentukan soal kita ini untuk f aksen X-nya kurang dari 0 dan f aksen X-nya lebih dari 0, selangnya seperti ini bahwa ini adalah nilai balik minimum. Jadi nilai stasionernya merupakan nilai balik minimum. Oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini penyelesaiannya untuk titik dan nilai stasioner. Sudah kita peroleh nilai balik minimum dan juga nilai stasionernya. Oke, terima kasih.